Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau mengabadikan momen pekerjaan saya ya selama ini ya. Nah, ini dia ya pekerjaan saya selama ini teman-teman. Kita berbagi cerita dan pengalaman ya teman-teman. Saya bertahun-tahun di negeri beton ya, yang bernama negara Hong Kong ya. Saya di sini bekerja sebagai cleaning service di restoran ya, di sebuah restoran besar yang ya bagi kita orang Indonesia itu restoran besar ya, karena ukurannya tidak sekecil rumah pada umumnya kalau di Indonesia gitu ya teman-teman ya. Ini restoran ini sangat besar, mungkin ukurannya bisa dikatakan seperempat hektar ya. Kalau di Indonesia itu bahasa Indonesianya itu ukurannya seperempat hektar, jadi ya sangat luas ya teman-teman ya. Jadi saya di sini itu kalau pagi itu pasti saya langsung ganti kostum kerja ya, dengan kostum seadanya, dan langsung membersihkan ataupun menyapu ya, mengelap-ngelap semua ya, seluruh ruangan ya. Kita awali dari depan kamar mandi ataupun toilet ya. Habis itu kita berjalan menuju ke tempat makan terlebih dahulu, karena sebelum tamu datang itu ya di pagi hari itu kita harus sudah membersihkannya. Jadi setelah tamu datang itu tempatnya harus sudah bersih ya, dari debu ataupun dari minyak yang kemarin telah ditutup ya. Setidaknya ditinggal pada saat malam hari itu kan pasti ada debu ataupun kotoran ya, ataupun ada hewan yang lewat, jadi kita sapu ya, kita ambil yang kelihatan saja ya teman-teman, karena restoran saya ini termasuknya restoran elit ya, jadi sampahnya itu nyaris tak kelihatan gitu ya. Nah, jadi saya selalu menyapu, membersihkan semuanya ya. Kita geser-geser ya, yang di bawahnya tempat apa itu roli ya, karena kalau ada tamu datang, roli itu kepakai untuk mengantarkan pesanan ya ataupun makanan. Jadi kita geser semua, kita bersihkan dari tempat-tempat teh ataupun semualah ya. Jadi saya di sini bersih-bersih kalau pagi ya teman-teman ya. Ini ruangan yang untuk sarapan ya, tuh ruangan yang untuk sarapan kalau pagi hari ya. Ini para kru ya ataupun pegawainya segelintir yang sudah datang sarapan terlebih dahulu. Nah, ini masuk di tempat cucian ataupun di dapur ya, semua harus dibersihkan ya teman-teman ya. Jadi tetap untuk mungkin dari saya masuk kerja itu jam 7 pagi ya teman-teman ya. Jam 7 pagi saya sudah datang dan saya membersihkan ruangan ini itu untuk menerima tamu yang untuk sarapan ya, ini ya terlebih dahulu. Itu bisa makan waktu hampir 1 jam, tapi kurang seperempat menit ya kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi nggak sampai 1 jam, tapi 1 jam kurang seperempat menit. Dari saya mulai menyapu ya sampai mengepel itu waktunya habis 1 jam kurang seperempat gitu ya, karena ruangannya cukup luas ya teman-teman, sangat bagus teman-teman. Nah, sedangkan dari pinggir jendela saja bisa kelihatan keluar, pemandangannya sangat bagus ya teman-teman. Karena ini restoran saya ini ya, yang saya tempat kerja ini di lantai 21 ya, jadi pemandangannya itu eksotis ya, cuma gedung-gedung gitu ya, ada gunung yang jauh di sana ya, cuma ini sangat bagus pemandangannya, sangat rapi penataannya ya.
suhunya juga dingin karena ber AC teman-teman ya, walaupun restoran itu tetap ada AC-nya. Jadi saya tiap pagi datang itu jam 7 saya nyapu, ngepel ya. Untuk satu ruangan saja itu sudah hampir 1 jam ya waktunya ya. Tapi dengan pekerjaan saya ini ya, saya nikmati teman-teman, walaupun di negara Hong Kong meninggalkan keluarga, suami ya, anak-anak ya, dengan tujuan dan cita-cita saya ini, saya selalu bersyukur, saya semangat karena hasil daripada tempat ini bisa bisa menuruti ataupun bisa apa yang saya inginkan di tujuan saya nyebrang ke negeri seberang ini, ke negeri Hong Kong ini, untuk mencapai apa yang saya inginkan bisa tercapai dari hasil saya bekerja di sini ya teman-teman ya. Semoga yang melihat video saya ini tidak bosan, karena inilah kisah cerita saya yang terus terang saya agak sembunyi-sembunyi ya, membuat video ini. Kenapa video ini kelihatannya selalu bergoyang ataupun kelihatan posisi tangan saya itu sedang memegang sapu, karena saya sambil menyapu dan posisi HP ini saya taruh di saku sebelah kanan saya ya, dimana tangan kanan saya itu memegang sapu gitu ya teman-teman ya. Jadi saya minta maaf kalau video ini kurang bagus, karena ini bagi saya momen yang ingin saya abadikan di suatu hari, di suatu saat nanti saya sudah pulang ke Indonesia ya, dengan apa dan hasil yang telah saya capai di rumah nanti di Indonesia itu dari restoran ini gitu ya teman-teman ya. Bukan niat sombong, tapi mengabadikan momen ataupun mengabadikan tempat kerja saya selama ini yang begitu bersih, indah, dan benar-benar saya nikmati dan saya syukuri teman-teman. Walaupun semua itu memang memang tujuan ya, walaupun di sini mungkin kita cuma sesaat, namun kita selalu harus ingat dari mana hasil kita yang sekarang kita nikmati itu ya. Kita harus ingat dan harus tahu, kita harus bersyukur. Jadi kenapa saya membuat video ini ya teman-teman ya, karena saya ingin selalu bisa mengingat ataupun bahkan melihat ya, di mana dulu saya bekerja, jadi apa saya dulu di sana. Itulah teman-teman, makanya saya membuat video ini. Mungkin bagi segelintir orang, cuma video seperti ini, apa sih ini maksudnya kan. Tapi bagi orang yang pernah atau mungkin mengalami seperti saya ya, bekerja di negeri orang dengan tujuan impian yang ingin dicapai dengan hasil dimana kita bekerja ya, jangan sampai lupa gitu. Pasti ini sangat berkesan ataupun menginspirasi. Alangkah ya Allah, iya ya, ini si mbak ataupun si ibu punya video kenang-kenangan dari mana dia dulu bekerja dan dari mana hasil yang sekarang dinikmati gitu ya. Kenapa dulu saya tidak memomenkan ataupun membuat video seperti ini, jadi aku ataupun jadi saya selalu ingat gitu, kayak apa tempatnya, seperti apa bentuknya kan begitu ya. Jadi ya itulah, kadang-kadang memang manusia tidak sama, tapi kalau saya semakin tua kan pasti ingatan kita semakin berkurang, karena ya begitulah hukum alam. Jadi seandainya pun saya lupa, saya bisa melihat kembali, oh dulu saya di sini, oh saya bekerja seperti ini dulu gitu ya. Jadi ya beginilah teman-teman, setidaknya saya membagi ataupun membuat video ini sebagai inspirasi dan kenang-kenangan, dimana seorang TKW di Hong Kong yang katanya tetangga, kerja apa sih di Hong Kong kok hasilnya banyak, kok bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Inilah pencapaian saya dari restoran inilah.
walaupun restoran ini adalah ya mungkin kalau untuk negara kita di Indonesia ya diharamkan untuk minum minuman keras ya, tapi di restoran saya ini minuman keras itu adalah minuman yang memang disuguhkan ataupun yang diminum gitu ya. Jadi ya sudah memang negaranya dibolehkan ataupun tidak diharamkan minuman keras ini gitu ya. Jadi walaupun di tempat ini saya menghasilkan uang ataupun tempat ini berarti ngomong bagi Indonesia itu minuman haram, tapi disinilah saya menghasilkan apa yang saya cita-citakan. Jujur saya tidak pernah minum minuman keras ataupun setetes pun saya ingin mencicipi di restoran ini ya, karena saya tidak suka ataupun tidak ingin merasakannya, karena saya di sini benar-benar ingin bekerja ya teman-teman, bekerja dengan halal ataupun dengan ikhlas ya. Jadi apa yang saya makan itu benar-benar insya Allah tidak mengandung sesuatu yang diharamkan ya di restoran ini ya, karena yang punya restoran ini juga kalau ada makanan ini pasti ada daging babinya ya teman ya, daging B2 itu ya bahasanya ya. Itu tidak berani mereka memberikan kepada saya seandainya saya waktunya makan ataupun sarapan, kalau ada yang dalamnya ataupun termasuk B2 tidak diberikan kepada saya gitu teman-teman. Makanya saya bersyukur sekali kenapa saya memomenkan ya membuat video ini walaupun dengan cara sembunyi ya, karena kalau ketahuan oleh manajer ataupun yang punya pasti tidak boleh ya, karena ini tidak dipublikasikan ya. Memang sih kalau di sini ya di Hongkong ini ya, restoran ini pasti diiklankan ataupun dipromosikan ya, tapi kan tidak untuk orang seperti saya yang cuma sebagai cleaning service ya teman-teman ya. Tapi saya tetap ingin membuatnya. Kenapa saya memomenkan dan saya mempribadikan ini ya teman-teman ya, gitu ya. Ini cerita saya dan pengalaman saya dan video di mana saya bekerja selama ini. Sangat besar ya restorannya. Ini cuma buat sarapan saja teman-teman. Jadi beda lagi ya nanti ruangan yang untuk pesanan ataupun untuk malam hari ya, itu beda tempatnya teman-teman. Ini saya membersihkan untuk khusus sarapan ini di pagi hari ya teman-teman. Kalau saya selesai dari membersihkan ya ataupun nyapu ngepel di ruang ini, nah sebentar lagi tamu pasti datang. Jadi orang yang sarapan itu datang di ruangan yang saya bersihkan ini tadi gitu teman-teman, gitu. Nah nanti kalau sudah mereka datang kan sudah bersih ya enggak, saya sudah pergi dari sana kan, ibaratnya ngomong tidak pantas seandainya tamu sudah datang kok masih ada pembersih yang masih ada di situ ataupun membersihkan ruangan, kan tidak etis ya teman-teman ya. Begitu ceritanya teman-teman. Nah setelah selesai saya membersihkan untuk ruang makan pagi ya, untuk ruang sarapan itu saya membersihkan ruangan-ruangan di mana yang untuk malam hari. Nah ini dia teman-teman, ini satu ruangan ya, ruangan nomor 1 ini ya teman-teman, tuh sangat luas teman-teman. Ini satu ruangan ini ya nomor 1, ibaratnya ngomong room bahasanya ya, room bagi orang sini itu room nomor 1, dan ini room nomor 7 kecil ya. Setiap ruangan itu dikasih nomor karena nanti bagaimana pesanan yang masuk, orang yang duduk di ruangan mana pesan apa gitu kan, mengantarkannya gampang ya teman-teman gitu. Jadi dikasih nomor masing-masing. Nah ini dia tuh, udah ada 2 ruangan, sebelah 2 ruangan ya. Ya ini saya maju terus ke depan, ini ada ruangan lagi. Nah ini jalan menuju kasir ya teman-teman, dimana nah itu lift ya, itu lift ada 3 pintu itu lift, karena nah ini minuman-minuman yang dipajang teman-teman itu arah ke kamar mandi, dan ini nama restorannya teman-teman. Sangat cantik ya teman-teman ya, sangat cantik sekali teman-teman. Nah ini saya balik lagi ke ruangan room yang besar ya teman-teman. Ini ruangan room yang besar tuh,
VIP nomor 2 ya. Tuh besar lagi ya teman-teman. Ini belum saya bersihkan, ini saya bikin video dulu sebelum mereka datang ya, karena kalau mereka sudah datang saya tidak berani ya teman-teman. Tuh sangat luas sekali ya teman-teman. Ini ruangan ini aja 8 meter musuh 6 ini ya, satu ruangan ini saja ini. Nah tuh dia, tuh lurus ke sana ya. Nah ini ruangan yang satunya lagi yang sebelahnya ya, di VIP nomor 2 ini ya, nomor 3 ya ini ya. Nah tuh seperti ini, sangat bagus ya, pemandangannya bagus teman-teman, sangat sejuk sekali ya. Tuh kalau dari kaca ya kelihatan gedung-gedung yang jauh di sana ya teman-teman. Ini lantai 21 teman-teman, sangat indah ya. Nah ini dia, ada TV-nya untuk karaoke ya teman-teman. Jujur kalau malam mereka menyewa kamar ini untuk makan-makan ataupun kumpul-kumpul berkaraoke teman-teman. Nah itu ruangan lurus yang mau ke tempat sarapan tadi itu ya, yang saya sudah bersihkan ya. Nah ini lurus ke sana ya, sangat besar ya teman-teman ya, besar sekali. Nah itu untuk ruangan makannya, video saya ngeblur ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Nah itu arah ke kamar mandi ya, sangat bagus ya teman-teman ya. Nah tuh banyak orang foto di sana teman-teman kalau mereka sudah makan ya. Begitulah teman-teman momen saya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan agar tidak ketinggalan video saya terbaru, tekan tombol loncengnya. Terima kasih.